Oke. Diambil dulu buku paketnya supaya nanti kalian kalau lihat buku juga gampang. Kalau mau jawab bersumber dari buku gampang ya. Sini Edi mengacu dari ini dulu deh, dari internet ya. Di internet di sini ada soal-soal banyak ya kalau di internet. Soal-soal terkait dengan materi-materi itu. Terkait dengan bab 1, kita kan PTS-nya dari bab 1 ya. Bab 1 semuanya tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Jadi terkait dengan negara-negara ASEAN. Terus ini ada 20 nomor. Kita coba jawab bareng-bareng. Setelah itu nanti coba kita cek lagi apa yang sudah pernah dibahas dulu. Nanti pada ditanya jawab secara lisan ya. Oke. Nomor 1, kelihatan nggak kira-kira ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nanti kalian yang jawab ya, biar. Oke. Secara geografis Indonesia berantara 2 benua dan 2 samudra, yaitu Benua Asia, benua Australia, dan Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Samudra Pasifik. A, B, C, D. D, Yang D, Pak. D, B, Bravo. dan D. B apa Delta? D. D. Dadu. Dadu. Oke, Dadu ya. Sesuai. Next. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional adalah salah satu isi dari Tujuan ASEAN. Tujuan ASEAN. Betul. Negara yang tidak memiliki wilayah laut. Laos. Laos, betul. Wakil pendiri ASEAN dari negara Indonesia. Ada Malik. Ada Malik. Iya, ternyata. Luas daratannya 1,9 juta, luas perairannya 3,2 juta. Dilalui 2 deretan pegunungan sirkumpasifik dan Mediteran. Negara mana kira-kira? Kalau nggak tahu mah kebangetan nih. Indonesia. Iya, Indonesia ya. Nah, kalau kata kuncinya di sini nih, mungkin nanti ada soalnya juga nih. Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania itu kan ya dua jajaran dan Indonesia ya, Indonesia itu negara satu-satunya yang terletak di antara 2 deretan itu ya. Kalau Filipina itu hanya dilalui oleh Sirkum Pasifik ya kan, Sirkum Pasifik. Tapi kalau Indonesia itu ibaratnya pertemuannya lah. Jawabannya Indonesia tadi ya. Penduduk dominan adalah etnis Khmer, bertumbuh pada agraris. Tonle Sap merupakan danau terbesar. Myanmar. Ya, Myanmar. Di sini ada Kamboja. Oh iya. Khmer ya. Khmer, kalau Myanmar tuh bukan Khmer ya. Oke, next. Lambang negara Thailand. Ini hampir mirip dengan Indonesia loh kalau Thailand tuh. Yang C, yang kayak burung Garuda. Ada burung, ya mungkin semacam mitologi zaman Hindu ya kan, Hindu Buddha itu ada Garuda. Tuh. Nah di Myanmar sendiri kan terkait dengan perkembangan agama Hindu Buddha juga sudah ada sejak dulu. C jawabannya betul. Intinya ini ASEAN didirikan berdasarkan apa? Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967. Betul. Next. Berdasarkan letak geografis, negara Laos mendapat julukan negara terkunci. Kenapa disebut negara terkunci? Wilayahnya terkunci, Pak. Iya, kenapa terkunci? Terhimpit negara lain. Nah, terhimpit negara-negara lain dan tidak memiliki perairan. Kalau di negara Asia Tenggara lainnya kan pada punya perairan, cuma Laos tadi yang enggak. Next. Tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Thailand. Nah, Thailand ini pada masa Perang Dunia II ya kan. Kalau misalnya berkaitan sama sejarah ya, ini sedikit informasi ya, bahwa
Jepang itu kan melakukan ekspansi nih dari negara Jepang sampai ke Cina, lewat daratan kan ada ya, sampai ke Cina, ke Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja. Tetapi di Thailand ternyata Jepang tidak menguasai secara militer. Ya, Jepang ternyata mengajak bekerja sama dengan kerajaan Thailand ya, untuk ibaratnya bekerja sama untuk menggalang kekuatan dalam perang dunia kedua di daerah tersebut. Seperti itu. Jadi statusnya Thailand itu tidak dijajah. Meskipun Jepang ada di negaranya dia, tapi untuk bekerja sama itu. Jadi istilahnya Thailand statusnya nggak dijajah. Ya. Oke, next. Bandar udara yang paling sibuk di Asia Tenggara. Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Atau Yang Bumi Bangkok. Singapura, Bangkok. Oke. Ini ada kaitannya dengan jalur jalur laut juga. Ada jalur pelayaran laut juga. Bandar udara dan laut ternyata sama-sama ramai dan menjadi yang paling ramai di Asia Tenggara. Nah, itu clue-nya tambahannya tuh. Kira-kira jawabannya yang mana? Singapura. Yang di Singapura. Ini yang menyebabkan Singapura menjadi negara maju. Ya, Singapura menjadi negara maju karena memang secara wilayah kecil ya, tidak terlalu luas, tetapi tempatnya itu sangat-sangat strategis. Ada di wilayah Selat Malaka, menghubungkan jalur laut antara negara-negara di Asia Tenggara, dan juga jalur udara juga menjadi menjadi dipengaruhi oleh posisi geografis Singapura itu sendiri ya. Di awalnya kan memang secara secara pelayaran laut ya diawalinya Singapura menjadi jalur perdagangan laut yang paling strategis. Nah, kemudian di waktu-waktu berikutnya mempengaruhi juga Singapura menjadi tempat berkaitan dengan udara ataupun pelabuhan udara, bandar udara yang strategis juga. Tuh. Singapura kalau dilihat kan kecil ya kan, lalu secara agraris itu juga tidak ada. Tapi Singapura menjadi negara maju karena memang perekonomiannya tumbuh di sana. Karena banyak orang yang transit ke sana untuk berdagang, barang-barang yang masuk ke sana lewat sana, otomatis negara Singapura menjadi negara yang paling ramai didatangi oleh orang-orang yang berdagang, baik itu lewat laut ataupun lewat udara. Tuh, ya. Jadi menjadi lebih maju lah negaranya. Hidup, ekonominya hidup. Selain itu, kalau misalnya kita analisis terkait luas wilayah Singapura yang tidak ibaratnya tidak luas-luas banget ya kan. Sebagai sebuah negara yang wilayahnya kecil, ini menguntungkan Singapura. Ya. Ketika kecil wilayahnya tersebut, otomatis semakin mudah pemerintah mengatur negaranya. Benar nggak sih? Kalau Indonesia kan luas nih, dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulaunya banyak. Ketika ada masalah, ketika ada lika-liku kehidupan dinamika masyarakatnya ya, pemerintah ini agak kesulitan mengontrol jalannya pemerintahan. Nah, di Singapura yang wilayahnya kecil ini akan dengan mudah diatur oleh pemerintahnya. Ya, sehingga dalam menjalankan pemerintahan, kebijakan itu lebih mudah menerapkan kebijakannya. Tidak seperti Indonesia yang wilayahnya luas, kontrolnya harus juga lebih luas, ya kan? Karena kecil itu tadi. Nah, selain itu di Singapura ternyata memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Ya, sumber daya yang berkualitas itu dalam hal apa sih contohnya? Kalau kalian nih disebut sumber daya manusia yang berkualitas, itu kalian berkualitasnya dalam hal apa kira-kira? Akademik. Ya, akademik, pendidikan. Ketika pendidikannya berkualitas, otomatis bisa berpengaruh terhadap kualitas dia dalam bekerja. Dia punya kemahiran, keterampilan, sehingga orang-orang yang ada di Singapura tersebut adalah orang-orang yang memang bisa memajukan negaranya. Sehingga Singapura menjadi negara maju. Berbeda misalnya seperti Indonesia.
karena luasnya wilayahnya sangat luas tadi, lalu orang-orangnya juga variatif, ada yang sumber daya manusianya kurang ya kan, ada juga yang bagus tetapi belum bisa mengcover wilayah Indonesia yang membutuhkan sumber daya manusia yang bagus itu. Nah, kalian sebagai generasi muda di sini masih memproses diri kalian untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Ya, siapa tahu nanti bisa menjadi seperti Singapura yang sumber daya manusianya berkualitas. Jadi tadi jawabannya Changi ya, Singapura. Next, kerjasama antar beberapa negara di satu kawasan geografis disebut kerjasama Regional. ya regional. Ya, regional. Next. Ada 1, 2, 3, 4, 5 yang menjadi penghambat terjadinya kerjasama dua pihak. Yang menghambat. Nomor 1 masuk gak? Penghambat bukan? Bukan. Bukan. Nomor 3, 4, 5, Pak. Oke ya. Nomor 2 Yang D. bukan ya. Jawabannya adalah 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah D. next. ASEAN Commit on Trade and Tourism. Kerjasama di bidang Ekonomi. ya, kata kuncinya ini ya, trade, tourism. Tourism bisa berkaitan dengan sosial, tetapi di sini ada yang berkaitan, yaitu perdagangan atau pasar dan turis ekonomi. Oh, betul. Next. Jumlah anggota ASEAN pertama kali diikuti oleh 5. 5. negara. Mana saja kira-kira? 5 negara. 5 negara. Ya, mana saja 5 negaranya? Indonesia, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Lagi? sama Singapura. Singapura, betul. Oke. Next. Oh ya, sebelum masuk ke lanjutnya. Kenapa cuma 5 nih? Tadi pernah jelasin tuh. Kenapa cuma 5? Yang lain mana nih? Vietnam. Karena udah ada merdeka. konflik. Gimana? Ya, karena yang Ya, negara yang merdeka. 5 ini kan udah merdeka ya, ibaratnya udah berdiri lah, ibaratnya udah mampu. Diri sendiri. Nah, sedangkan yang lain negara-negara lain kenapa belum bergabung? Ada konflik. Belum merdeka. Masih ada konflik. Ada yang belum merdeka secara berdaulat, ya kan? Seperti Brunei Darussalam itu. Ada yang masih konflik, ya. Contohnya mana yang konflik? Myanmar. Myanmar, Kamboja, Laos, sama satu lagi itu Vietnam, ya, itu masih konflik. Karena pada waktu itu ada yang namanya perang dingin. Di mana ketika perang dingin terjadi sengketa ataupun perselisihan antara ideologi liberal dan ideologi komunis, ya kan? Jadi dulu tuh perbedaan ideologi menjadi penghambat dulu. Kalau sekarang udah enggak. Tapi kalau dulu di tahun 1945 sampai 1990 terjadi yang namanya perang dingin di mana melibatkan ideologi komunis dan liberal. Nah, yang menjalankan ideologi komunis pada waktu itu ada Vietnam, Kamboja, Laos. Di situ sedang sibuk-sibuknya perang dingin, ya, karena mendapatkan memiliki ideologi komunis yang bersengketa dengan ideologi liberal. Sedangkan Myanmar itu sedang konflik ya di daerah di negaranya lah. Tuh ya. Jawabannya 5 tuh. Next. MEA menghadapi pasar tunggal masyarakat ekonomi ASEAN yang penuh dengan persaingan, sehingga negara Indonesia khususnya melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikannya. Ini kata kuncinya nih, melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikannya.
dampak positif dari hasil interaksi antar ruang di atas yaitu Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. ya, kita lihat ya betul ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini kalau menjawabnya tidak teliti bisa terkecoh nih ya. Nanti kalau tidak teliti jawabannya paling banyak nanti ngisinya yang ini nih, peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor. Kenapa? Karena di sini ada kata kunci yang mengecoh yaitu MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Padahal yang ditekankan yang ini. Nah ya, jadi harus hati-hati. Next. Dampak negatif diterapkannya perdagangan bebas di wilayah ASEAN kecuali dampak negatif di bawah ini kecuali, berarti yang bukan negatif. Mempermudah masuknya barang-barang yang tidak diizinkan. Ini barang-barang yang tidak diizinkan tuh Negatif. barang ilegal ya, itu kan negatif. Masuk dampak negatif nih, barang ilegal. Yang tidak termasuk atau yang D. Yang mana? D, delta. Kita lihat. Oke, benar. Jadi ini Yang D, Pak. yang D ini adalah persaingan antar produsen negara-negara ASEAN. Ini sebuah hal yang wajar, bukan negatif ya, tetapi lebih ke arah positif. Ketika ada persaingan ya, maka seseorang itu berusaha untuk memajukan kualitas dirinya ya. Misalnya tadinya dia produksi kualitasnya kualitas grade B misalnya. Karena ada persaingan otomatis dia harus meningkatkan. Seperti itu. Kan kalian mau kan mendapatkan barang-barang yang bagus, barang-barang yang lebih berkualitas dibanding barang-barang yang lain ya kan. Nah, maka dari itu persaingan ini pasti akan terjadi. Dan produsen ya kan pasti akan memperbaiki atau meningkatkan kualitas barang produksinya. Next. Tujuan dan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Memperluas kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Oke, ya betul ya. Lanjut. Indonesia mengimpor hasil pertanian ke Singapura. Lalu Indonesia juga mengimpor beras dari Thailand. Kerjasama tersebut didasari oleh faktor Perbedaan sumber Perbedaan daya. sumber daya. Ini perbedaan sumber daya alam. Ya, ini lanjut. Sama negara anggota ASEAN diharapkan saling bekerja sama apabila permasalahan diselesaikan. Ada permasalahan diselesaikan melalui meja perundingan. Nah, ini kerjasama di bidang apa? Politik. Betul. Oke, habis ya. Itu terkait dengan soal-soal sepertinya tidak terlalu sulit. Terus kita cek dari peta Asia Tenggara. Oke, ini dia. Ada 10 yang termasuk negara Asia Tenggara ya. Dari nomor 10 dulu. Kira-kira nomor 10 ini negara Myanmar. Myanmar. Myanmar, oke. Myanmar. Nah, nomor 8. Ya. Kamboja. Kamboja. Filip. Kamboja. Ini Kamboja. Laos. Kamboja. Laos. Kamboja. Kamboja, betul. Lalu ini nomor 9 nih yang terapit oleh negara-negara. Laos. Laos. Nomor 4 Singapura. Singapura gede banget sampai Kalimantan. Malaysia. Malaysia, Pak. Malaysia. Nomor Iya. 5. Ya, nomor 5. Nomor 5. Mana nomor 5? Nomor 5 mana, Pak? Ini nyelip. Singapura. Ya, Singapura. Kecil amat, Pak. Ya, iya, emang kecil. Nomor 6. Nomor 6. Vietnam. Thailand. Bangkok. Ya, Thailand. Thailand. Betul. Nomor Oh, 7. Thailand.
Nomor 7, Vietnam. Vietnam. 2, Vietnam. 2, Filipina. Darussalam. Filipina. Filipina. ya Indonesia. Negara yang termasuk Asia daratan, kira-kira nomor berapa aja? 9. 3. Laos. 3. Laos. 7. 9. Nomor 9. Laos. 9. 9. Banyak loh. Yang tidak termasuk itu hanya sedikit. Asia daratan itu maksudnya adalah yang menyambung ke benua Asia secara luas itu. Ada di sini nomor 10, nomor 9, 9. nomor 9. 6, 8, 7, 6, 4. 4. Nah, Singapura terus Malaysia memang ada masuk ke Asia daratan ya. Singapura ini sudah terpisah ini ya. Jadi bisa disebut dia tidak masuk ke dalam Asia daratan. Nah, Singapura bisa masuk ke Asia daratan juga bisa masuk ke maritim karena memiliki daerah laut yang cukup luas ini di sekitar Nomor sini. 1 itu apa Pak? Tadi Pak. Nomor 1 belum ya. Nomor 1 apa ini? Brunei. 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 Ya. Nah, ada negara maritim yang paling kental yaitu ada Indonesia dan juga ada mana nomor Filipina. ini? Filipina. Ya, negara kepulauan. Oke, next. Satu lagi terakhir ini terkait dengan geografis pastinya. Ya, sesuai tadi yang sudah disebut oleh kalian ya. Dari negara-negara ini, mudah-mudahan kelihatan ya, negara-negara Asia Tenggara, kira-kira yang dilalui garis khatulistiwa negara mana saja? Indonesia. 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 Terus Singapura. Singapura? Ya, ternyata yang dilewati garis khatulistiwa the one and only adalah Indonesia. Ya, Singapura itu lebih ke atas lagi, dia sekitar 5 atau 7 itu. Ya. Masih di atas garis khatulistiwa. Jadi cuma Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa dan melewati garis lintang utara sampai lintang selatan, Indonesia aja. Terus negara yang berada, kan ada zona tropis ya kan? Zona tropis ini sekitar di khatulistiwa. Satu negara yang di luar garis khatulistiwa, di luar daerah tropis. Kira-kira negara mana? Filipina. Filipina. Ini garis tropis itu nih. Kalau di itu 23,5 ya, di sini 23 derajat 20. Myanmar. Ya. Negara mana? Myanmar. Yang berada sampai di luar daerah tropis. Tadi betul, jawabannya adalah di sini nama Burma. jadul ya, Burma. Ibu kotanya juga itu Myanmar. di sini Myanmar. Ya, ibu kotanya apa Myanmar? Yangon. Yangon. Yangon itu ibu kota yang lama, ibu kota jadul. Ya, ibu kotanya sudah terupdate, sudah pindah. Naupitau. Naypyidaw. Naypyidaw. Burma itu nama Myanmar dulu ya. Dan sekarang istilah Burma, istilah Rangon atau Yangon ini udah nggak kepake, udah diupdate. Burma diganti dengan Myanmar, Rangon ibu kotanya sudah diganti dengan Naypyidaw. Tuh. Dan Myanmar adalah salah satu-satunya negara Asia Tenggara yang lewat atau di luar zona tropis. Ya, istilahnya adalah zona subtropis. Ya, dan negara Myanmar ini adalah negara yang paling utara di benua zona Asia Tenggara. Berarti ada turun salju ya, Kak? Ada turun salju berarti. Enggak, saljunya masih di atas ini. Masih jauh. Oh, Ya, masih subtropis, itu masih tipis-tipis berpengaruh dari tropis. Ya, saljunya belum turun di sini. Apalagi daerahnya daerah tengah sini, yang di sini ada banyak sekali padang gurun ya, padang gurun, si daerah-daerah yang gersang lah di sini. Tuh. Nah, Myanmar terletak paling utara di zona Asia Tenggara. Selain utara, ya,
di paling utara, Myanmar juga terletak di paling barat, ya kan? Nah, sedangkan Indonesia terletak paling timur di sini. Mousepad Pak Edi kelihatan nggak sih yang tangan itu? Kelihatan, Pak. Kelihatan, ya kan? Kelihatan, Pak. Indonesia ada paling timur dan juga paling selatan. Coba bisa disebutkan batas wilayah negara Kamboja sebelah utara mana saja? Wow. Ada lagi? Thailand. Nah, ada Thailand. Sebelah timur Kamboja batasnya. Vietnam. Sebelah selatan Malaysia. Malaysia mana? Jauh banget ini Malaysia nih. Filipina. Jadi ini dong. Myanmar. Vietnam. Mana? Myanmar jauh banget ini. Kamboja kan Vietnam. Kamboja. Vietnam. Vietnam. Laos. Thailand. nih selatan ya. Oke. Yang selatan di sini kalau kita tarik garis Vietnam. horizontal ada Vietnam juga masuk di selatan sedikit sini ya kan. Meskipun timur juga ada. Lalu selain itu ada di sini Gulf of Thailand. Artinya apa Gulf of Thailand? Ada yang mungkin tahu? Teluk ya, Teluk Thailand atau istilah lainnya ada Teluk Siam. Siam itu ya Thailand juga. Jadi Teluk Thailand di sini selatan. Oke, satu lagi dah. Negara Myanmar. Sebelah utaranya Myanmar apa? Thailand. Cina. Ya, Cina. Cina. Oke, China. Selain Cina ada lagi? India. India. Yang hijau-hijau ini India bisa masuk utara juga. Pakistan. Hah? Jauh. Apa? Pakistan jauh. Jauh banget ini Pakistan ke sini. Ini Myanmar ini, warna biru ini nih. Ya, utara tadi Cina. Lalu India juga bisa masuk juga. Sebelah timurnya Myanmar, batasnya Cina. Cina juga di sini ada. Cina. Ada lagi? Thailand. Laos betul di sini. Ada lagi? Thailand. Thailand. Thailand juga. Thailand. Timur nih. Kuala Lumpur. Enggak, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur jauh banget ya. Naik kereta dulu. Kalau sebelah barat India. ada lagi selain India? India, Bangladesh. Bangladesh betul nih, yang warna kuning nih Bangladesh nih. Ya itu juga barat. Sama ada di sini Teluk Benggala. Ya di sini Bay of Bengal. Sebelah selatan? Thailand. Nah, oke, di sini bisa nih masuk Thailand ya kan. Ini soalnya Myanmar sampai bawah ini. Lalu di sini ada yang namanya Laut Andaman. Ya. India di sini tadi barat. Oke, itu ya terkait batas-batas. Jadi sebelum kita kita tahu secara tulisan-tulisan ya, setidaknya kita tahu dulu letak-letak lokasi-lokasi negara-negara Asia Tenggara ini. Karena ya ibaratnya Asia Tenggara ini kan masih sama ya, region Asia Tenggara. Secara budayanya juga ada yang mirip-mirip seperti Indonesia itu, khususnya daerah Melayu itu ada di Kalimantan, ada di Sumatera, itu kan hampir mirip seperti di Singapura, di Malaysia dan juga Brunei. Ya, jadi harus tahu dulu letak-letaknya. Ya. Terkait satu lagi terakhir ada tentang pembahasan ini udah selesai yang ini ya kaitannya ya. Terkait dengan konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman ataupun lahan industri. Menurut kalian ini sebuah hal yang baik atau yang buruk sih? Ada baik buruknya. Nah, betul. Ada dua sisi, baik dan buruk. Kira-kira yang baiknya yang mana? Banyak Bisa tempat disebut kerja. ada tempat kerja ya, memberikan lapangan pekerjaan, perekonomian menjadi hidup ya kan, sebuah daerah menjadi maju gitu, meningkatkan perekonomian daerah dan juga negara pastinya gitu. Nah, ada juga yang berdampak negatif. Bisa tolong disebutkan yang berdampak negatif? Lahan
lahannya menjadi apa? Lahan perairan menurun. Ya, misalnya lahan hijaunya semakin sedikit, ya. Indonesia sebagai negara agraris semakin lama semakin berkurang keagrarisannya. Dilihat dari daerah pertaniannya yang semakin lama semakin sedikit. Para petani juga jadi kehilangan mata pencaharian, ya kan? Lalu ketika ada pemukiman, ada industri, di mana mereka melakukan aktivitas, ini bisa memberikan Pencemaran. ya betul, pencemaran, polusi, ya limbah, entah itu limbah dari orang-orang yang di pemukimannya kan ada kan, bukan cuma di pabrik kan. Kalau limbah, misalnya limbah rumah tangga, orang punya punya barang-barang yang udah nggak kepakai, contohnya kayak botol ataupun plastik, itu bisa jadi limbah. Dan juga di industri ini limbahnya juga berbahaya. Kayak kemarin ada berita di Bekasi, Kali Bekasi itu. Ada yang dengar gak beritanya? Jadi Kali Bekasi itu ada busanya. Ya, busanya bukan cuma satu tempat doang, tapi itu yang ngalir itu busa dan bau, ya. Dan itu salah satu bentuk dampak yang fatal juga terhadap lingkungan. Nah, Pak dirasa kalian bisa mencari lagi data-data supaya referensi, misalnya referensi untuk menjawab itu juga lebih jelas dan lebih lengkap, ya. Seperti itu untuk bahan PTS dari bab 1 tadi Pak dikasih tipsnya untuk mengerjakannya seperti apa dari esai, terus soal PG termudah, lalu soal PG yang agak sulit. Lalu jangan lupa dicek kembali, ya. Terus mudah-mudahan lancarlah PTS-nya besok. Jadi rasa cukup untuk pertemuannya, ya. Oke, di dulu.